tidak boleh menyampaikan kepada yang lain, ya ilmu itu berarti hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan etika ilmu. Ada yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri, dipesankan tuh oleh guru, ini ilmu buat kamu saja, jangan kamu sampaikan kepada yang lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi ada juga orang yang diberi wewenang, ya, diberi hak bicara untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Itu saja perbedaan. Nah, pertanyaannya sekarang, ilmu apa yang dititipkan kepada para rasul? Ilmu apa coba? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tentu saja ilmu yang dititipkan kepada para rasul adalah ilmu-ilmu yang menyelamatkan. Bukan ilmu ecek-ecek, ilmu yang akan bisa menjadi syafaat. Nah, ini bicara syafaat lagi. Apa sih syafaat itu? Kebanyakan orang secara fiksi mengatakan syafaat itu nanti. Syafaat itu nanti. Datanglah para rasul kemudian memberikan syafaat, katanya pertolongan kepada kita. Kapan? Nanti. Syafaat itu bukan urusan nanti. Syafaat itu urusan hari ini. Urusan sekarang. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Kalau hari ini kita selamat, insya Allah. Besok selamat, lusa selamat, terus selamat. Makanya ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa jawaban Rasul? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang berhak mewarisi ilmu engkau? Rasulullah mengatakan, al-ulama, 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 al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ilmunya para rasul itu? Ini yang jarang dibahas. Jadi kita mengira seakan-akan ilmunya para rasul itu adalah mukjizat-mukjizat tadi. Mukjizat-mukjizat tadi itu sebetulnya secara prinsip bukanlah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lain, tetapi tugas utama. Jadi mukjizat yang sebenarnya adalah tugas utama. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih tugas utamanya para rasul? Itu diabadikan di dalam kitab suci. Nah, supaya saya tidak berpersepsi, saya akan munculkan dulu ayatnya. Mari kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah, bagi yang sudah akrab dengan ayat ini, gak apa-apa. Nanti ada lapisan-lapisan terdalamnya yang akan saya bongkar hari ini. Nah, di ayat ini yang paling utama adalah ini, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Ada dua kata di sini, perhatikan. Pertama rasul, yang kedua bani Israel. Wa rasulan, dan rasul ila. Ila itu artinya datang. Ila itu artinya berjumpa. Ila itu artinya bertemu. Jangan mengartikan setiap kata dalam Quran dengan bahasa kamus. Harus menggunakan bahasa gramatikal, bahasa konteks. Wa rasulan ila bani Israel, ya, dan rasul bertemu dengan bani Israel. Tadi saya katakan siapa rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Seorang rasul tentu saja sudah punya kemampuan. Ilmu yang disampaikan kepada beliau ini harus disampaikan pada siapa?
Makanya ilmu terbagi tiga. Ada ilmu yang umum disampaikan di tempat umum kepada orang umum dengan cara yang umum. Ada lagi ilmu khusus, bahkan ilmu khususil khusus. Itu disampaikan di tempat khusus pada orang yang khusus dengan cara yang khusus di waktu yang khusus. Ya tentu saja yang dibicarakan di sini bukan ilmu umum. Yang dibicarakan di sini adalah ilmu khusus pada orang khusus di tempat khusus dengan cara yang khusus karena ilmunya khusus. Ilmu umum disampaikan kepada setiap orang boleh-boleh saja, tetapi Rasulullah sudah memberikan batasan. Ilmu khusus jika diberikan kepada orang umum itu suatu kezaliman. Ilmu khusus jika diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya, bukan ahlinya. Kalau di Quran dikatakan illa ahliha. Jadi ilmu itu hanya diberikan kepada ahlinya. Yang bukan ahlinya, yang tidak berhak menerimanya, tidak boleh. Makanya seorang Rasul pasti punya kemampuan melihat siapa yang berhak menerima ilmu dan siapa yang tidak berhak menerima ilmu. Pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, pasti itu bukan Rasul. Ulangi lagi ya. Jadi Rasul itu dua ya otoritasnya. Satu mendapatkan ilmu, yang kedua ilmu yang didapat boleh disampaikan. Tetapi menyampaikannya tentu ada batasan. Makanya di Quran surat An-Nahl dikatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan itu ada 3 metode. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan menunjukkan hikmah. Hikmah itu adalah keteladanan. Yang kedua wal mau'idah, boleh menyampaikan nasihat. Yang ketiga wajadilhum hiya ahsan, berjidal, berdiskusi, berdebat boleh, boleh asal ada ruangnya. Yang penting jangan berdebat di jalanan. Karena kalau berdebat di jalanan itu namanya liar. Kalau sudah liar bukan dapat barokah, malah jadi mengeraskan hati. Bahkan di ayat lain Allah justru melarang berdebat itu. Walaupun ada kata wajadilhum hiya ahsan, boleh berdebat asal dengan cara yang baik. Itu ada syaratnya. Berdebat itu harus dengan cara yang baik. Dan setiap perdebatan biasanya cenderung caranya itu emosi. Jadi sebetulnya ayat itu bukan mengisyaratkan boleh berdebat sebetulnya. Karena berdebat mengeraskan hati, apalagi berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah, buang-buang waktu. Jadi oleh karena itu jangan setiap perdebatan dilayani. Ulangi, jangan setiap orang mengajak diskusi, berdebat, apalagi cuma sekedar pamer pengetahuan, bukan pamer ilmu. Karena ilmu itu tidak perlu dipamerkan. Kalau sudah jadi ilmu, ya akan pamer sendiri dengan akhlaknya. Yang biasanya dipamerkan itu adalah knowledge, pengetahuan. Sejumlah informasi yang ada di otak kemudian ditampilkan kepada orang lain. Karena kita menganggap diri kita banyak pengetahuan, itu namanya pameran ilmu. Nah ilmu yang pengetahuan yang sudah jadi ilmu nggak usah dipamerkan. Karena yang sudah jadi ilmu sudah jadi pengalaman. Kalau sudah jadi pengalaman berarti sudah nampak menjadi tadi karomah. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita sampai menemukan kemuliaan dari ilmu itu. Makanya orang banyak ilmunya tetapi tidak mulia akhlaknya. Itu nggak berilmu. Berpengetahuan yes, tapi berilmu tidak. Karena ciri orang yang berilmu itu tentu saja berakhlak. Makanya di Quran dikatakan ya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma 2. Satu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Yang dipakai di Quran bukan